Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat anak-anak kelas 8C 8D 8B 8C sorry ya, untuk nanti ada tugas dari Sir ya, tentunya teks yang kemarin mengenai recount. Nanti tugasnya ada di link deskripsi di bawah ya. Nanti lihat aja, tonton dulu YouTube-nya, materinya tentang recount kita kemarin lanjutan, kemudian tugasnya ada di link deskripsi di bawah, tinggal diklik aja di smartphone kalian masing-masing, kemudian nanti bisa langsung dijawab, dikirim aja langsung ya. Oke, kemarin kita sudah mempelajari yang namanya recount text ya. Kemarin sampai halaman sini ya untuk kelas 8B dan 8C. Terus sampai sini halaman 179 halaman 178. Nah, disitu kan kita sambil nanti kita langsung ke teks recountnya, ada baiknya saya kasih informasi mengenai tentang recount text ya. Jadi materi recount text itu adalah sebenarnya adalah teks itu adalah salah satu teks berbahasa Inggris that retells event or experience in the past. Ini ya. Jadi yang menceritakan kembali kejadian-kejadian ataupun pengalaman-pengalaman yang telah lalu. Tujuan daripada recount text adalah, the purpose of recount text adalah to provide information, untuk memberikan informasi atau menghibur pembaca ya, so there is no conflict, tetapi tidak ada konflik. Jadi karakteristik daripada recount text adalah yang pertama itu adalah orientation. Kalau kita kenal dengan sebutan oret ya, ada oret di sini. Kalau Sir nyebutnya di sini dengan sebutan oret. Apa itu oret? Jadi oret ini adalah orientation, kemudian event dan reorientation. Nah, di situ kita lihat ada orientation. Orientation itu apa? The tells who was involved, what happened, where the event took place, and when it happened. Jadi maksudnya menceritakan siapa saja yang terlibat dalam cerita, apa yang terjadi, di mana dan tempat peristiwanya terjadi, dan kapan terjadi peristiwanya. Kemudian yang kedua adalah events. Event adalah the recording of the events that occur, usually the referred chronological order, such as on the first day and the next day and the last day. In this section, there are also personal comments about event or events that also, maksudnya adalah urutan-urutan kejadiannya. Jadi chronological order ini urutan-urutan kejadian yang pertama, hari berikutnya, kemudian hari terakhir, maksudnya seperti itu. Nah, kemudian apa yang akan diberikan oleh si penulis gitu kan, apa yang akan diinformasi dari si penulis tadi, apa yang mereka ceritakan, itu loh maksudnya inti daripada events. Kemudian reorientation consists of optional closures of events or ending. Jadi berisi penutup cerita atau akhir daripada cerita tadi. Kemudian bagaimana cara unsur kebahasannya? Biasanya menggunakan kalimat past tense. Tempo hari kan saya sudah memberikan, coba cari kata kerja keduanya. Nah, ini kan salah satu contoh kata kerja keduanya nih. Nah, ini kata kerja keduanya, karena bentuk simpelnya bentuk simple past tense. Atau cari yang namanya to be-nya. Nah, ini to be-nya. Salah satu to be daripada simple past tense adalah was atau were. Kenapa dia was? Karena dia ada pakai I. Kemudian kenapa dia kata kerja kedua when? When itu adalah kata kerja kedua, yang kata kerja pertamanya adalah go, yang artinya adalah pergi. Seperti itu. Jadi we went to Bandung last year. Kami pergi ke Bandung tahun lalu. I was very happy. Saya sangat senang. Kemudian menggunakan action verb, kata kerja ya, kata kerja action maksudnya. When pergi, kemudian bought membeli, wrote menulis, slept tidur, dan lain-lain. Kemudian menggunakan adverb dan adverbial place, menentukan waktu, tempat, dan cara. Misalnya yesterday, kemarin, tempatnya di mana? Di sekolah. Gimana caranya? Quickly, dengan cepat, dan lain-lain.
Nah, kemudian menggunakan conjunction atau kata hubung atau term connective, yaitu untuk mengurutkan peristiwa atau kejadian. Misalnya but, tapi, ini namanya conjunction, kata hubung. And, dan after that, setelah itu, nah itu dan lain-lain. Nah, itu merupakan conjunction atau term connective, keterangan waktu yang berhubungan. Contoh daripada recount text, going camping misalnya last weekend, dan my friend and I went to camping. Ini sudah masuk daripada apa? Daripada yang namanya orientation. Ini adalah masuknya kepada orientation. Nah, bagaimana dengan yang eventnya? Eventnya adalah misalnya we reach the camping. Nah, ini adalah event atau kejadian yang pertama nih. We reach a camping ground after we walk for about 1 hour. Seperti itu. Dia pergi kemana? Ini di sini disebutkan ini. Kemudian at night, pada malam harinya, ini kan event satu nih. Nah, event keduanya yang mana? At night, pada malam harinya kami, gitu kan? Kami bernyanyi, bermain, membacakan puisi, kemudian bermain magic trick, bahkan mempertunjukkan standing comedy, stand up comedy maksudnya gitu kan. Nah, ini untuk event yang kedua. Kemudian event yang ketiganya atau reorientationnya ini. Nah, ini adalah reorientation. On Monday we pack our bags and get ready to go home. Nah, pada hari Seninnya kami packing, maksudnya mempersiapkan tas-tas kami dan pergi atau langsung balik pulang ke rumah seperti itu. Nah, itulah bagian-bagian daripada recount text. Nah, evaluationnya ini misalnya ada contoh nih, ini contoh teksnya. Nanti di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya biasanya menggunakan kata WH question, when, artinya kapan. Kemudian ada yang namanya how, bagaimana. Kemudian was, pertanyaan menggunakan to be. Kalau pertanyaan menggunakan to be cukup menjawab yes atau no saja seperti ini. Nah, pertanyaan misalnya how was the writer set on the way? No, he was not. Nah, itu kan pertanyaannya menggunakan to be. Yang pertanyaan menggunakan what did the writer on the first day. Kemudian the popular place menggunakan WS question, ya 5W1H. Kemudian ada apa yang menggunakan to be, itu biasanya digunakan dalam teks berbentuk tekan. Nah, dalam soal yang ada di buku di sini kan kemarin kita Anda sudah yang namanya mencocokkan mana, mencari kata kerja kedua, mana yang merupakan recount text, mana yang merupakan orientationnya, mana yang merupakan eventnya, dan mana yang merupakan reorientationnya. Nah, dari situ kita lihat orientationnya apa. Nah, di sini tokohnya, tempatnya kita lihat kan di sini di orientationnya. Nah, ini ya. Ini ada yang namanya orientation, menceritakan siapa saja yang terlibat. Siapa yang terlibat di sini dalam bukunya? Di sini my brother, Rizal, and I. I itu si penulis kan. Nah, membuat tempat duduk yang ada di taman atau kebun setelah di sini. Nah, sampai sini aja sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya mau dipanjangin boleh sampai sini. Nah, ini adalah sebuah recount namanya orientation. Kemudian ada lagi yang kemudian eventnya. Eventnya adalah we saw a big piece of the wood. Nah, sampai di sini. After that we drive for some week. Sampai sini. Nah, kemudian dari finally ya, we drive them in the sun again for 2 days. Finally, akhirnya. Nah, ini merupakan merupakan reorientation. Kita terjemahkan misalnya. Adik saya, saudara saya, Rizal dan saya membuat tempat duduk untuk taman setelah ayah saya memotong atau menebang pohon mangga tua ya di belakang rumah kami 3 minggu yang lalu. Nah, ini merupakan orientation.
You saw a big fish of the wood. Kami melihat, bukan melihat di sini ya, maksudnya menggergaji beberapa potongan-potongan kayu, dan kemudian kami punya ide mengatakan kepada ayah kami untuk membuat tempat duduk, ya, make garden bench. Dia setuju and would help us, dan akan menolong kami. Kemudian dia menggergajinya menjadi 3 potongan. Ini salah ya, sorry ya. Ini melihat ya. Nah, kemudian 25 cm diameternya dan 25 cm ketinggiannya. Setelah itu Rizal dan saya melicinkannya atau mengamplasnya ya. Jadi sandpaper with sandpaper ini maksudnya amplas, bahasa kitanya amplas, untuk membuatnya smooth, lembut. After that, setelah itu we dried them, kami mengeringkannya di bawah sinar matahari selama 1 minggu. Ketika sudah kering, day ini maksudnya rujukan kata daripada apanya tadi, kayu-kayu ini tadi yang sudah dipotong tadi, digergaji oleh bapaknya tadi ya. Sudah kering, kami mengecatnya. Ada warnanya, satu warna hijau, satu warna merah, dan satu warna biru. Akhirnya, nah ini baru di pre-orientation. Akhirnya kami mengeringkannya di bawah sinar matahari lagi selama 3 hari. Tuh. Nah, jadi untuk yang kita pakai teks yang ini ya, nanti ada pertanyaan, nanti akan saya berikan di link deskripsi. Pertanyaannya apa aja, nanti dikerjakan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.